Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai mengikat simpul. Hari ini Yanda Arif tidak sendirian. Hari ini Yanda Arif ditemani sama Raka. Ada yang tahu Raka itu siapa? Ada yang tahu? Coba sekarang panggil Raka, Raka. Coba. Iya, Yanda. Ya, Raka, hari ini Yanda sama Raka akan menemani adik-adik di rumah untuk berlatih. Ya. Jadi mengenai tali simpul itu biasanya di kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa? Bisa kita gunakan untuk mengikat sapi, lehernya sapi. Kita bisa menggunakan tongkat. Ada yang pernah membangun tenda, ya itu juga menggunakan tali simpul. Untuk itu diperhatikan ya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut jauh ke materi, kita bernyanyi dulu ya. Ikuti Yanda Arif ya. Lagunya seperti ini. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Hore, 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 yes. Nah seperti itu ya. Sekarang kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Hore, 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 yes. Oke, sekarang disimak materinya ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan belajar poin SKU poin 34, dapat membuat simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul pangkal, dan simpul jangkar. Jadi simpul tersendiri itu merupakan rangkaian tali temali yang diaplikasikan antara tali dengan tali untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti ini. Ada yang pernah melihat tali pramuka? Ada yang tahu ya? Kemudian kita belajar yang pertama, namanya simpul hidup. Jadi simpul hidup sendiri merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpulnya ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul hidup biasanya dipakai untuk mengikat hewan. Contohnya kambing. Ada yang tahu gambar yang ini lagi? Ya, ini gambar onta. Kemudian mengikat yang bendera. Selanjutnya ada simpul mati. Simpul mati digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin ya, berarti talinya harus kering. Simpul mati akan sangat susah sekali untuk dilepaskan karena digunakan biasanya untuk mengakhiri simpul tali. Nah, seperti ini bentuk simpul mati anak-anak. Selanjutnya ada namanya simpul anyam. Simpul anyam ya, bukan ayam. Jadi simpul anyam digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan harus dalam keadaan kering. Ingat, tidak sama besar. Contohnya seperti ini. Kemudian ada simpul pangkal. Simpul ini biasanya sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri simpul.
Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini dapat digunakan untuk mengikat tali, kayu, ataupun tongkat. Atau biasa kita gunakan untuk membangun tenda. Ada lagi namanya simpul jangkar. Simpul jangkar digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Siapa yang pernah main tali waktu kita mau mandi? Kita pakainya waktu kita main di sumur. Jadi simpul jangkar juga berfungsi untuk menautkan tali pada benda lain dan bisa juga digunakan untuk membuat tandu. Nah, ini contohnya digunakan biasanya untuk di sumur, untuk menimba. Loh, Raka, kamu kenapa, Raka? Yana, tanganku keikat. Aku habis mainan simpul. Loh, gimana, Raka? Coba lihat tangannya. Ya, ini mah buat nali apa ini? Ini salah, ini simpulnya, Raka. Ya udah, Yanda buka ya. Nah, ya udah, sekarang perhatikan Yanda ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana kita menali simpul. Iya, Yanda. Anak-anak, sebelum kita belajar mengikat simpul, untuk mempermudah kita dalam belajar, di sini di ujung tali ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa bentuk seperti ini itu dinamakan dengan sosok. Oke, sudah paham ya anak-anak? Setelah itu, kita sekarang mempraktekkan mengenai simpul hidup. Simpul hidup kita buat seperti sosok, seperti ini. Kemudian, tangan kita ambil dari dalam. Kemudian, kita ambil talinya yang berwarna hitam, berwarna putih. Kemudian kita tarik. Jadi tali simpul hidup. Simpul hidup ini biasanya dipakai untuk menali hewan ternak, sapi, kambing, domba, ataupun benda. Tandanya itu kalau berhasil ketika ditarik, kemudian yang kedua kita akan mempraktekkan simpul mati. Diperhatikan yang ujung hitam dan juga ujung yang putih. Kita silangkan seperti ini. Kita lihat ujung yang tali hitam berada di atas ya. Kemudian kita lilitkan. Nah, ini yang lilitan kedua, berarti yang ujungnya hitam juga harus berada di atas. Ini kita lilitkan. Apabila ikatannya berhasil, tandanya seperti ini. Gini ya anak-anak. Biasanya tali simpul mati itu digunakan untuk menyambung tali yang sama besar.
Kemudian selanjutnya kita akan membuat tali simpul pangkal. Diperhatikan ya. Kita buat seperti ini. Kita buat yang kedua kalinya, yang sama besar ya. Kemudian yang ujung tali hitam kita taruh di bawah yang ujung tali. Jadi kita taruh di atas. Kemudian kita masukkan ke suatu objek, bisa suatu objek tongkat atau kayu. Tadinya nanti seperti ini ya. Simpul ini biasanya digunakan pada tiang bendera. Selanjutnya, Yanda Arif akan membuat tali simpul jangkar. Caranya, kita buat sosok seperti ini ya. Kemudian kita ambil dari dalam, kita silangkan, kita ambil kedua tali, kita tarik. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Nah, mudah kan? Simpul ini biasanya digunakan pada mengikat ember atau timba. Kemudian yang selanjutnya kita membuat simpul anyam. Ingat anyam ya, bukan ayam. Nah, itu dia tali yang warna putih kecil ya, tali yang warna hitam besar. Kemudian kita masukkan tali yang kecil yang warna hitam, kemudian kita lingkarkan, kemudian kita masukkan kembali seperti ini ya, kemudian kita tarik. Nah, jadi kan ini namanya simpul anyam. Nah, bagaimana adik-adik di rumah sekarang? Adik-adik di rumah mulai untuk mempraktekkan pembuatan simpul mulai di rumah ya. Yanda dan Bunda di rumah, tolong dibantu ya adik-adik. Nanti pada saat adik-adik mengerjakan, Yanda dan Bunda di rumah memvideokannya ya. Kemudian dikirimkan ke Google Form ya Yanda Bunda. Nanti untuk linknya Yanda Arif kirimkan melalui WhatsApp. Nah, hadiahnya yang nanti mempraktekkan, yang mengerjakan di rumah, Yanda kasih sesuatu. Ya, mau tahu itu apa? Penasaran kan? Sekarang dikerjakan dulu ya. Nah, sekarang coba Yanda Arif sekarang mau tanya Raka nih. Raka sekarang tadi nyimak apa enggak? Ayo. Nyimak Yanda. Oke, kalau nyimak sekarang coba ya. Tadi kita belajar simpul apa aja? Coba. Simpul jangkar. Ya, betul. Betul sekarang Raka udah bisa ya. Tadi kita belajar simpul jangkar, simpul hidup, simpul mati. Kemudian kita juga belajar simpul anyam. Nah, sekarang coba apa kegunaan dari simpul hidup? Raka. Simpul hidup buat tali hewan. Lah, betul sekali. Sekarang sudah bisa ya. Oke. Sekarang untuk latihan hari ini sampai di sini dulu ya. Dan anak.